Ternyata enggak loh ya. Jadi laba itu tidak sebanding dengan kas yang dimiliki sama perusahaan. Bisa jadi perusahaan labanya besar tapi nggak punya uang. Karena kenapa? Karena kenapa kira-kira Dio? Dia tahu nggak kira-kira labanya besar kok nggak punya uang gimana ya? Bisa terpikirkan nggak laba Mungkin besar? karena uangnya diputar untuk membayar karyawannya, Bu. Bisa. Terus kalau misalnya karena memang digunakan untuk yang lainnya gitu ya. Kalau, sebelum itu di dalam laporan laba rugi itu kan ada penjualan, ada beban-beban. Apakah semuanya terkait dengan uang masuk dan uang keluar? Apakah penjualan itu selalu uang masuk? Apakah beban itu selalu uang keluar? Coba penjualan mungkin selalu uang masuk apa enggak? Penjualan selalu uang masuk nggak? Enggak. Kalau apa yang nggak uang masuk, Dio? Kalau penjualannya secara kredit, iya benar. Saya tuh nggak dengerin kamu soalnya kamu lagi mute, tapi saya tahu dari mulut kamu tuh kamu bilang kredit. Ya, jadi enaknya kalau kalian nyalakan kamera itu meskipun kalian itu nggak nyalakan suaranya, tapi saya tahu ya dari mulut kalian. Tapi kalau nggak nyalakan kamera, ya nggak ngerespon gitu, gimana saya tahu kalian paham gitu ya. Jadi thank you buat teman-teman yang udah nyalakan kamera dan merespon ya. Jadi membantu teman-teman yang lain juga paham gitu ya. Jadi kita agak melenceng out of topic dulu ya sebentar sambil nunggu temennya datang ya. Jadi tadi soalnya dia itu memberikan kita topik bahasan yang menarik gitu ya, bahwa laba itu ternyata nggak selalu sebanding sama kas yang dimiliki sama perusahaan. Karena yang tadi yang pertama dia bilang penjualan secara kredit itu nggak selalu ada inflow-nya kan ya. Nah, penjualan yang secara tunai atau cash lah yang ada cash inflow-nya. Jadi ternyata penjualan itu nggak selalu ada uang masuk. Makanya itu nggak relate. Nanti hasilnya, si net income-nya nggak selalu relate dengan kas, nilai kas. Nah, begitu juga dengan beban loh. Beban itu ada yang nggak selalu uang keluar. Coba beban apa yang nggak ada uangnya? Nggak ada uang keluarnya. Coba ingat-ingat ada banyak tuh, ada beberapa beban yang nggak ada uang keluarnya, ada uang. Kalau coba kita lihat, kalau itu adalah HPP kan kita udah ngeluarin uang sebelumnya untuk beli ya. Kemudian ada lagi beban sewa, kita ngeluarin uang nggak? Ya. Kemudian beban gaji, ngeluarin uang nggak? Ya. Beban penyusutan, ngeluarin uang nggak? Saat kita menyusutkan gedung. Sorry ya, saya tuh sebenarnya lagi agak sakit ya. Jadi batuk-batuk. Beban penyusutan. Saat kita menyusutkan gedung kira-kira, kita bayar nggak pas waktu kita menyusutkan gedung? Ayo coba nyalakan biar saya kedengeran. Saat menyusutkan mobil, kendaraan, gedung, apakah perusahaan mengeluarkan uang? Nanti saya ulangi. Oh ya, oke Dimas. Hampir aja saya ulangi materi bab 10 ya. Jadi tertolong sama Dimas nih. Enggak ya. Jadi pada saat kita belajar kemarin pas PA1 ya, kita kan tahu bahwa penyusutan atau depresiasi itu adalah alokasi biaya. Jadi hanya mengalokasikan biaya pada masa manfaat. Kalau masa manfaatnya 5 tahun, mau dialokasikan straight line uang 100 juta, ya udah langsung bagiin aja 20, 20, 20, 20. Mengalokasikan aja biayanya. Uangnya udah dikeluarin buat beli kendaraannya, ya kan? Jadi kita nggak ngeluarin uang tuh di situ. Makanya memang dalam laba itu nggak selalu relate dengan kas ya.
Jadi nggak selalu penjualan atau pendapatan itu uang masuk dan beban itu nggak selalu uang keluar. Makanya ada yang perusahaan punya laba tapi nggak punya uang. Itu penjelasannya. Gitu ya. Nah, oke. Nah, kita balik lagi ke tadi pertanyaannya yang awalnya itu adalah dari mana sih perusahaan itu dapat uang? Yang pertama tadi Anda yang sudah jawab dari Dimas, dari kredit ya. Kredit di bank, pinjam uang ke bank. Ya. Pinjam uang ke bank itu bisa jadi perusahaan dapat uang kan, terus kan dari situ kan. Kemudian kalau Delia tadi bilang dari penjualan ya, penjualan kan juga menghasilkan uang buat perusahaan kan. Minjem uang di bank bisa juga dapat uang. Nah, bisa jadi juga dengan menerbitkan saham ya, dengan menerbitkan saham. Pinjam uang di bank itu bisa jadi jangkanya jangka pendek, bisa jadi jangkanya jangka panjang. Nah, itu adalah sumber-sumber pendanaan dari perusahaan biar perusahaan tetap bisa survive terus gitu ya. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Kita lihat langsung ke materinya ya. Udah cukup banyak yang datang ini. Nah, ada long term liabilities. Ada bonds, ada notes. Yang bonds kita pelajari hari ini, yang notes dipelajarin di minggu depan. Jadi tolong nanti hari Senin boleh diingatkan kembali pas waktu Prof. Widi nanya, kita belajarnya yang bonds sudah, yang notes yang belum gitu ya. Jadi hari ini kita belajar sampai dengan yang menjurnal bonds payable ini. Ya, menjurnal bonds payable. Oke. Tadi ini udah kalian jawab ya, gimana perusahaan bisa mendapatkan pendanaan. Yang pertama, short term debt itu kalau jual secara kredit ya, atau beli di pinjam di bank ya, pinjam di bank. Kemudian ada long term debt. Dengan cara apa? Menerbitkan utang. Ya, baik itu obligasi maupun notes atau utang wesel jangka panjang. Bisa juga dengan saham, menerbitkan saham biasa atau saham preferen. Ya. Nah, kalau bond ini adalah sama mirip sama notes ya, dia interest bearing notes ya. Kemudian punya periode pembayaran bunga, tapi face amount-nya akan dibayar pada saat dia jatuh tempo. Jadi misalnya dia menerbitkan obligasi senilai 500 juta. Nah, bunganya itu yang dibayar secara periodik, entah itu semi-annually atau maupun annually ya. Setiap tahun maupun setiap setengah tahun bayarnya. Atau misalnya quarterly, bisa juga. Nah, nanti yang 500 jutanya dibayarnya 5 tahun lagi. Itu ya, pada saat jatuh temponya. Si prinsipalnya bayar saat jatuh tempo, interestnya dibayar secara periodik, sesuai perjanjian. Ya. Nah, tipe-tipe pendanaannya perusahaan itu mempengaruhi nilai earning per share-nya. Mempengaruhi nilai earning per share perusahaan. Earning per share itu apa sih, Bu? Earning per share itu mengukur ya, ini ya. Ini adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan investor ya untuk apakah dia mau invest atau enggak gitu ya. Karena apa? Earning per share. Jadi setiap satu saham yang beredar itu dia memperoleh pendapatan seberapa besar sih gitu loh. Jadi kira-kira earning per share makin besar makin bagus atau makin jelek? Kira-kira earning per share makin bagus. Oke, good deal ya, makin bagus. Jadi net income-nya makin besar, artinya kan si common share outstanding-nya ini yang pemegang saham biasanya ini semakin punya harapan ya bahwa dia akan dibayar gitu ya dengan dividen ya. Jadi dia pegang sahamnya perusahaan ini nggak ketar-ketir bahwa memang dia punya laba yang besar di situ. Gitu ya. Nah, kita lihat kalau pendanaannya perusahaan dengan beberapa plan ini ya, come up dengan beberapa plan. Karena kita tahu tadi pendanaan itu bisa dari beberapa cara kan, bisa dari ngutang atau bisa dari mengeluarkan saham.
Kalau ngutang efeknya apa? Dampaknya kita harus bayar bunga. Kalau ngeluarin saham dampaknya apa? Kita harus bayar apa? Kalau ngutang bayar bunga. Kalau ngeluarin saham harus bayar dividen ya. Good. Jadi yang plan pertama, ini dari pendanaan sebesar 4 juta ya. 4 juta ini semua dikeluarkan ya, didapatkannya dari menerbitkan saham biasa. Plan kedua, 4 juta itu didapatkan dari menerbitkan saham preferen 2 juta, saham biasanya 2 juta. Dan plan ketiga, yang 2 jutanya dapat dari utang, sisanya masing-masing untuk preferen dan biasa. Paham ya? Dari plannya ini ngerti ya? Jadi ada yang cuman nerbitin saham biasa aja, saham preferen sama saham biasa. Kemudian ini semua portfolio dipenuhi, ada yang dari utang juga ada yang dari saham. Nah, ini asumsinya labanya adalah 800.000. Pajaknya 40%. Ya, dan semua ini diterbitkan pada face amount-nya biar gampang ya, nggak ada yang diskon, nggak ada yang premi gitu ya. Pokoknya senilai sesuai dengan prinsipalnya. Nah, gimana efeknya kepada EPS? Nah, plan yang pertama kita lihat. Common stock-nya 4 juta. Income tax-nya 800. Karena kita nggak perlu bayar bunga, maka 800.000 itu langsung kita kalikan dengan tax-nya ya kan, kita kurangi dengan tax, ketemu net income. Net income inilah tadi yang kan karena nggak ada saham preferennya, ini yang akan kita bagikan ke jumlah saham yang beredar. Jumlah saham yang beredar 400.000, ini nilainya IPS-nya 1,2. Kita lihat plan yang kedua, masing-masing 2 juta ya, dan net income-nya 800.000. Karena memang di sini gak bayar interest, langsung aja dikalikan dengan pajaknya. Nah, tapi kalian ingat tadi IPS, itu rumusnya net income dikurangi dengan preferred dividend. Jadi harus dikurangi dulu dengan preferred dividend. Ini preferred dividennya, di sini Anda sudah dihitungkan, dikalikan dengan 9% ya. Ketemu 300.000 dibagi dengan jumlah yang beredar 200.000. Ketemu 1,5. Plan yang ketiga, karena harus bayar bunga di sini, net income-nya dikurangi dengan bunga dulu. Akhirnya pajaknya lebih kecil, ya. Net income-nya di sini keluar dan dikurangi dengan preferred dividend, dibagi dengan saham yang beredar senilai 100.000 saja yang beredar. Karena ini di sini 1 juta ya. Ketemu nilai IPS-nya 2,46. Dari plan 1, 2, dan 3 mana yang paling bagus IPS-nya? Yang 3. Oke, yang ketiga ya. Plan ketiga. Itu kalau labanya dia besar ya. Kalau dia labanya besar ya, plan ketiga itu akan menghasilkan IPS yang paling tinggi. Ternyata kalau earning atau net income kita nggak terlalu besar, nanti plan 1 dan plan 2 lah yang akan menghasilkan IPS yang besar. Contohnya misalnya di sini hanya 440.000 net income-nya ya. Ini nanti hasilnya ternyata yang plan ketiga itu 0,3, plan 2 itu 0,42, plan 1 itu 0,66. Akhirnya plan 1 yang paling bagus. Terus ini memperlihatkan apa, Bu? Nah, ini adalah nanti jadi strateginya perusahaan mau melakukan pendanaan menggunakan utang atau menggunakan saham gitu ya. Kalau punya uang memang sebaiknya uang untuk bayar bunganya ya, sebaiknya memang gunakan plan ketiga ini ya, yang kalau misalnya kondisi perusahaan sedang bagus ya kan, tadi kan menghasilkan IPS yang besar ya. Tapi kok misalnya ternyata nggak terlalu bagus ya,
labanya nggak terlalu bagus, itu memang akan lebih menguntungkan jika hanya menerbitkan saham saja. Ya. Oke. Nah, seperti di sini karena ini income-nya bagus ya, maka yang plan kedua lah yang menghasilkan EPS yang lebih besar. Ya. Nah, kita masuk ke obligasinya. Tadi kan kita bicara tentang pendanaan dan efeknya gitu ya ke EPS gitu ya. Nah, ini kita masuk ke obligasinya. Obligasi itu biasanya punya prinsipal senilai 1.000 atau kelipatan dari 1.000. Dan akan dibayarkan nanti pada saat prinsipalnya akan dibayarkan pada saat jatuh temponya. Sedangkan bunga bisa dibayarkan per tahun ya, annually, semi-annually, setiap setengah tahun, semesteran, atau quarterly ya, quarterly. Umumnya dibayarnya adalah semi-annually. Nah, semua yang ada di sini nih prinsipal, kemudian kapan dibayar bunganya, berapa besar bunganya, itu dituliskan dalam sebuah kontrak yang kita sebut namanya bond indenture. Bond indenture. Ada dua jenis yang paling sering kita temui untuk obligasi itu. Yang pertama adalah term bonds. Term bonds itu kalau jatuh temponya itu di satu tanggal. Kalau jatuh temponya di satu tanggal, ya, itu maka kita sebut term bonds. Kalau di beberapa tanggal, ya, misalnya jatuh temponya ada di tahun 5 tahun lagi dan 10 tahun lagi misalnya, maka itu adalah serial bonds. Serial bonds. Ya. Nah, ada lagi jenis yang lainnya, itu adalah obligasi yang bisa dipertukarkan dengan saham biasa. Jadi kalau kita punya obligasi itu, kita bisa tukar dengan saham. Kita bisa gantikan gitu ya dengan saham biasa. Nah, itu namanya convertible bonds. Dan kalau misalnya ternyata obligasi itu bisa dibeli kembali sama perusahaan sebelum jatuh temponya, itu namanya callable bonds. Callable bonds. Bisa di call balik gitu ya, callable bonds, bisa dibeli sebelum jatuh tempo. Nah, dari situ ya, berapa sih pas waktu kita menerbitkan obligasi, berapa sih yang akan didapatkan sama perusahaan? Itu tergantung sama face amount-nya dari obligasi tersebut berapa. Kemudian juga tergantung pada interest rate dan market rate-nya. Market rate untuk apa? Market rate untuk yang jenis yang sama dari bonds tersebut. Jadi bisa dipengaruhi nih karena apa? Nah, nanti kita lihat kalau misalnya ada obligasi diterbitkan sama dengan market rate-nya. Gimana? Berapa yang kita dapatkan? Atau misalnya diterbitkan kurang dari market rate-nya atau lebih dari market rate-nya. Nah, itu akan dipelajari nanti. Nah, tapi sebelum itu kalian harus tahu, contract rate itu adalah yang nempel sama obligasi ya. Biasa disebut juga dengan coupon rate. Jadi kalau nanti di soal, kalian ketemu coupon rate instead of contract rate or interest rate ya. Nah, coupon rate ini maksudnya adalah yang nyatu dengan obligasinya ya. Ya, interest rate-nya dia gitu ya. Contract rate-nya dia. Nah, kalau market rate dia punya nama lain adalah effective rate of interest. Effective rate of interest. Ya, nah, kalau si obligasi diterbitkan sama seperti obligasi lainnya yang ada di pasar, maka dia akan terjual pada face amount-nya atau pada prinsipalnya. Ya 1.000 ya akan dapatkannya 1.000. Tapi kalau dia ya diterbitkannya si obligasi ini dengan interest kurang dari pasar. Jadi orang yang di luar tuh ya, perusahaan-perusahaan lainnya, dia nerbitin obligasi dengan bunga sebesar 12%, tapi kita nerbitin obligasi dengan bunga 10%. Kira-kira orang mau beli obligasi kita dengan harga yang mahal atau harganya murah?
Orang yang lain nawarin mahal ya, orang yang lain nawarin murah ya. Karena kenapa? Karena perusahaan lain nawarinnya dapat bunga yang lebih besar. Lah kita cuma bisa nawarin 10% ya. Pasti kita harus jual murah ya. Jualnya harus murah, diskon, dijual pada diskon. Berbeda kalau kita bisa menerbitkan obligasi dengan rate yang lebih tinggi, maka akan dijual pada premi. Oke. Nah, ini contohnya. Bonds itu juga bisa dituliskan kayak gini ya. Jadi dia menerbitkan bonds senilai 1.000 quoted at 98. Nah, ini artinya diskon nih ya. Kalau ini quoted at 109 ini artinya dia premi. Yang biasanya dia di quote at berapa, ya. Nah, nanti kalau ada dijual lebih murah atau lebih mahal, maka harus diamortisasi ya premium atau diskonnya. Ya, ini kita lihat contohnya ada face amount-nya adalah 100.000, kontrak rate-nya 12%, market rate-nya juga 12%, maka ini diterbitkan pada apa nih? Premi, diskon? Atau sesuai prinsipal? Sesuai ya, oke ya. Sesuai prinsipalnya. Jadi di sini cash to bonds payable senilai 100.000. Jadi kan kita terima kas ya pas kita terbitkan utang obligasi, maka kita akan terima kas. Kas pada utangnya kita muncul bonds payable ya 100.000. Nanti pada saat kita membayar bunga sama kayak kemarin ya pas waktu kita belajar utang jangka pendek, beban bunga pada kas kalian hitunglah di situ ya. 12% kaliin 100.000 kaliin setengah tahun karena ini semi annually pembayarannya. Nanti pada saat jatuh tempo bayar bonds payable-nya ya bonds payable to cash. Gampang ya. Nah, kita lihat kalau di sini diterbitkan pada diskon, artinya kita memberikan kontrak rate lebih rendah daripada market rate-nya. Akan muncul diskon kan? Jadi kas yang kita terima lebih sedikit, maka muncul namanya discount on bonds payable. Itu bonds payable-nya senilai 100.000. Ini jurnalnya cash and discount on bonds payable to bonds payable. Nah, nanti kan harus diamortisasi. Harus diamortisasi. Nah, gimana cara mengamortisasinya? Amortisasi diskon itu dengan dimasukkan ke beban bunga ya. Jadi interest expense to discount on bonds payable. Kalau kalian ingat tadi, diskon itu munculnya di debit. Saat diamortisasi bawa ke kredit. Debitnya apa? Debitnya beban bunga. Jadi pada saat kita mengamortisasi jurnalnya interest expense to discount on bonds payable. Yang di bawah ini apa ini Bu? Nah ini kalau kita mengamortisasi bunga plus membayar bunga. Jadi kalau bayar bunga tadi gimana jurnalnya? Interest expense itu apa? Kalau bayar bunga ada apa? Kas. Pada kas ya. Kalau mengamortisasi discount interest expense itu apa? Diskon on bond payable. Discount. Nah, dua jurnal ini sama-sama punya debit di interest expense. Jadiin satu aja. Bisa ya? Makanya jadi kayak gini. Interest expense, discount on bond payable, and cash. Oke. Jadi ini ada dua jurnal jadi satu. Bayar plus amortisasi. Paham ya? Paham nggak?
Bisa pakai straight line method, bisa pakai effective interest rate, tapi kita nggak belajar yang effective interest rate nanti aja pas AKM. Ya, kita belajar yang effective interest rate dulu. Oke, thank you, Dio. Kita lihat di sini, diskon on bonds payable-nya senilai 3594, 5 tahun, maka semi-annual amortization-nya 359 ini ya. Di jurnalnya interest expense, karena kita bayarnya 6 ribuan, 6 ribu plus 359-nya. Diskonnya 359, cash-nya 6 ribu. Oke. Ini contoh lainnya ya. Pada saat kita menerbitkan obligasi senilai 936 ini ya hasilnya ya, karena kita terbitkan pada diskon. Gimana jurnalnya tadi? Cash nilai berapa? Cash nilai 936.420 dolar. Kemudian apalagi yang ada di debit? Apalagi? Diskon. Ya, diskon on bonds payable-nya ya. Kemudian di kreditnya ada bonds payable senilai 1 juta ya. Nah, kemudian pada saat membayar bunganya dan mengamortisasi diskon ya, itu ada interest expense to discount on bonds payable to cash. Ya. And cash. Nah, ini kalau premi ya. Jadi artinya kita menerbitkan obligasi dengan menawarkan bunga yang lebih tinggi daripada yang ada di pasar. Maka premi kalau tadi diskon itu mirip sama beban ya. Diskon itu mirip sama beban sama loss, expenses and loss. Makanya dia munculnya di debit. Tapi kalau premi itu mirip dengan gain, mirip dengan revenue ya. Nah, munculnya ada di kredit. Makanya di sini cash dia terima lebih besar, bonds payable and premium. Nah, kalau preminya ada di kredit, pada saat diamortisasi kita bawa ke debitnya. Debitnya premium on bonds payable to interest expense. Ya. Jadi ini jurnal pada saat menerbitkan, nah pada saat amortisasi premium to interest expense. Kalau mau dijadiin satu sama yang pembayaran bunga gimana? Nah, ini ada 2 jurnal seperti tadi ya. Ada 2 jurnal nih di sini. Premium, ya kan? Ada pada saat debitnya interest expense, kredit bayar bunga jadi cash ya kan. Kemudian debitnya juga ada premium on bonds payable to kreditnya interest expense. Ini dilihat ya. Biasanya bayar interest tuh lebih besar daripada pada saat kita mengamortisasi premi. Makanya ini kan ada debit interest expense, ada kredit interest expense. Mana nih yang lebih besar? Umumnya yang lebih besar adalah debitnya pada saat bayarnya. Makanya yang ini hilang ya. Yang ini hapus ya kan. Kemudian di sini ada cash kreditnya gitu. Jadi jangan bingung, ini juga terdiri dari 2 jurnal ya. Yang pertama jurnal untuk bayar bunga adalah interest expense to cash. Yang kedua untuk amortisasi premi, premium on bonds payable to interest expense. Karena interest expense yang ada di premium ini lebih kecil ya, maka yang tersisa kan yang ada di debitnya ya. Di situ interest expense and premium on bonds payable to cash. Paham nggak? Oke. Ini contohnya ya. Di sini ya.
Ya kita bayar bunganya kan 6.000. Amortisasi premi hanya 376. Makanya di sini interest expense-nya 6.000 dikurangi dengan 376 senilai 5.623. Oke. Bond redemption. Gimana kalau kita mau beli lagi obligasi kita? Kenapa kok dibeli lagi? Karena market rate yang ada di pasar tuh ya, interest rate-nya itu turun di bawahnya kontrak rate kita. Nah, kan kita rugi ya kalau kita terus-terusan bayar bunga lebih tinggi daripada market kan. Nah, mending kita beli lagi terus kita terbitin dengan interest rate yang lebih rendah. Gitu. Makanya kita mau beli ya. Kalau kita beli, ini umumnya harganya di atasnya face value-nya ya. Nah, karena sangat mungkin akan ada gain dan loss ya. Nanti kita akan catat akun yang namanya gain atau loss gitu ya. Gain itu temennya revenue ya, nanti munculnya ada di kredit. Losses itu temennya expense, nanti munculnya ada di debit. Ya. Boleh. Nah, ini contohnya di sini kita menerbitkan obligasi senilai 100.000 ya. 100.000 ini ada premiumnya adalah 4.000. Jadi kita terbitkan dia pada premi ya. Nah, ternyata seperempatnya itu mau kita beli kembali seharga 24.000 ya. Jadi kita kan kalau mau membeli kembali bonds artinya kita lunasi kan, dilunasi seperempatnya, 100.000 seperempatnya 25.000. Nah, ada premi yang belum diamortisasi senilai 4.000, seperempatnya adalah 1.000. Nah, makanya di sini preminya ada 1.000 di sini ya. Nah, kemudian kita bayar senilai 24.000. Ini 24.000. 20 di sini di debitnya 26.000, di kreditnya 24.000, maka akan ada selisih senilai 2.000 di kredit. Kalau di kredit itu adalah gain ya. Gain senilai 2.000. Nah, kita lihat kalau loss. Nah, artinya kita di sini yang selisihnya tadi 3/4-nya kan belum dibeli. Ini mau dibeli lagi seharga 79.500. Jadi yang 75.000 kita beli, premiumnya juga kita hapus. Premium itu kan munculnya ada di kredit ya pada saat pertama kali muncul ya. Kita hapus, kemudian cash-nya kita bayar 79.500. Selisihnya ternyata ada di debit senilai 1.500, itu adalah loss on bond redemption atau redemption of bonds. Oke. Lihat lagi di sini 500 bond issue. Unamortized diskonnya 40.000. Nah, di redeem senilai 475. Maka gimana ini jurnalnya? Nah, kalau mau buat jurnal ya, jangan dipikirkan dulu loss atau gain-nya ya. Tapi kita buat dulu jurnalnya. Karena kita mau melunasi utang kita, utangnya dibawa dulu ke debit. Ada bonds payable senilai di situ 500.000 ya. Kemudian kreditnya kita bayar secara cash ya kan? Kita bayar secara cash senilai 475. Kemudian juga ada yang belum diamortisasi diskonnya. Ya, diskonnya itu adalah sebesar 40.000. Nah, dari sini kalian lihat di debit 500.000, di kredit berapa ini? 515.000 kan? Nah, di kreditnya lebih besar. Nah, debitnya butuh ada temen nih di sini. Kalau debit itu adalah loss ya. Di situ makanya ada 15.000. Jadi kalau ngerjakan loss sama gain-nya di belakangan ya, belakangan nulisnya. Karena kan kita baru tahu apakah itu loss atau gain setelah tahu mana total yang lebih besar, mana yang lebih kecil.
Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ini udah selesai. Berikutnya adalah installment. Ini. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Jelas? Jelas apa enggak? Jelas, Bu. Oke, saya kedengeran kecil kali suaranya tuh. Jelas ya? Oke, kalau gitu, kalau sudah jelas, kalian nanti bisa kerjakan tugas-tugasnya ya. Tugasnya tetap dikerjakan sesuai waktunya ya. Kan nggak ini juga apa, nggak banyak juga dan mudah insya Allah ya tugas-tugasnya ya. Silahkan nanti kalian kerjakan ya sesuai dengan due date-nya. Nah, untuk yang minggu depan di forum itu nggak dibagi lagi tugas-tugasnya. Harapannya karena kalian udah punya kebiasaan saling berbagi gitu ya. Ya udah langsung aja diterusin gitu ya. Di forumnya kalian saling berbagi aja. Gitu ya. Jadi tetap aktif aja di forum dan itu akan melengkapi nilai tugas kalian. Ya, jadi kalau misalnya nanti ada salah-salah apa tetap bisa disempurnakan nilai tugasnya. Jadi tetap terus lanjutkan berbagi di forumnya meskipun tidak dibagi per nama, silahkan aja langsung berinisiatif bagiin yang exercise berapa gitu. Oke? Oke. Sehat-sehat ya semuanya ya. Saya cukupkan hari ini ya. Happy weekend. Maaf mengganggu weekendnya sebentar ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, Bu, ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.